Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmelita Ramadona dengan nomor pokok mahasiswa 10120472 dari kelas F1. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester saya, yaitu pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kematian menurut Islam. Kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan makhluk di dunia. Al-Quran menyebut kematian sebagai ajal, tawafa atau istifa. Istilah ini terdapat pada 14 tempat dalam Al-Quran yang kesemuanya mengandung makna yang sama, yaitu tentang kematian. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana kematian dalam perspektif Al-Quran. Menurut Al-Quran, kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi dan tidak dapat dihindari. Ini terjadi pada seluruh makhluk yang bernyawa, yakni makhluk yang memiliki jiwa dalam jasad atau fisik. Kematian dalam perspektif Al-Quran merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan dalam bentuk yang diketahui, perubahan-perubahan serta perpindahan dari satu alam ke alam lain. Perpisahan antara ruh dan jasad ini adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru. Penyebutan pada kata mati dan hidup berdasarkan konsep Islam adalah sebuah rantai kehidupan yang saling menghubungkan. Artinya bahwa kematian adalah satu dimensi kehidupan berikutnya dan akan berlangsung setelah proses kehidupan yang pertama. Peristiwa kematian dan kehidupan oleh Al-Quran dinilai sebagai bentuk penciptaan yang patut diperhatikan secara sesama. Dan bahkan perhatian kepada dua kata ini, mati dan hidup, memerlukan analisis secara aktual dengan mengacu kepada sifat Tuhan melalui referensi Asmaul Husna bahwa tingkat kebaikan Tuhan memang tak terbatas. Dengan kata lain, kematian dan kehidupan adalah suatu penciptaan Tuhan yang patut disyukuri dan diterima dengan ikhlas oleh semua umat manusia yang sebagai landasan takwa seorang hamba dalam konteks keimanan. Dalam Islam, baik atau tidaknya kematian bukan ditentukan oleh sebab, tetapi oleh apakah kematian tersebut dalam keadaan Islam dan berbuat kebaikan atau tidak. Orang yang mati dalam keadaan Islam dan berbuat kebaikan atau ibadah disebut mati baik atau husnul khotimah. Dan sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan kemaksiatan dan kekafiran disebut mati buruk atau su'ul khotimah. Saat kita resapi dan cermati tentang kehidupan, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita itu sebenarnya sangat banyak sekali. Bila kita hitung, mungkin tidak akan pernah terhingga. Kita diberi kehidupan di dunia ini untuk menikmati alam serta isinya yang ada di dalamnya. Rezeki, keluarga, anak yang kita sayangi, maupun kesehatan, semua itu adalah nikmatnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam raya. Seharusnya kita sebagai orang Islam yang beriman harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Walaupun itu sedikit ataupun banyak, susah atau senang, itu wujud ketaatan kita kepada Sang Pencipta Allah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang ada malah kesombongan dan kurang puas diri yang muncul di hati kita atas segala nikmatnya. Kita dalam hidup harus perbanyak menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah yang kita kerjakan itu kelak menjadi bekal dan penyelamat kita saat melewati dan menjalani setelah kematian itu tiba. Bukan malah menyibukkan diri dengan urusan dunia melampaui batasnya. Sementara sebenarnya semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Ingatlah, kematian itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Semua yang ada di dunia ini tidak akan bermanfaat dan malah menjadi kerugian bagi kita di akhirat kelak, bila mana kita dalam menyikapinya di kehidupan dunia ini tidak dilandasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua kenikmatan dunia yang penuh dengan tipu daya, terkadang kita pernah melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang dilarang agama. Kita tahu kematian akan datang menghampiri setiap makhluk yang bernyawa. Bila mana telah tiba waktunya, dimanapun berada, Sang Maha memiliki akan mengambil atas semua yang dikehendakinya. Sangat rugi dan menyedihkan bila semua itu terjadi pada saat kita melakukan dosa.
Di dunia ini kita harus mengupayakan untuk mempersiapkan akan kematian itu. Di kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan iman dan takwa, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang harus ditanamkan di hati manusia dengan keselamatan di dunia dan di akhirat akan terjamin. Pelajaran dan tanamkan ilmu agama dalam diri dan diamalkan, menjalankan kewajiban sebagai orang Islam dalam meningkatkan dalam hal sholat yang 5 waktu. Biasanya kita menunda-nunda sholat, kita usahakan sholat fardu di awal waktu, puasa Ramadan, zakat, dan memperbanyak amalan-amalan sunnahnya, seperti sholat tahajud, puasa sunnah, ziarah kubur, menjenguk orang yang sakit, dan masih banyak lain. Tetap istiqomah dalam menjalani dan menghadapi cobaan dunia. Beruntunglah manusia yang selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kematian suatu peristiwa yang menakutkan bagi orang di dunia ini. Maka jagalah diri kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan dunia menjadi tujuan utama kita, tetapi hidup di dunia ini jadikanlah sebagai ladang kehidupan yang utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur kita hidup di dunia ini, marilah kita isi dengan amal-amal ibadah. Karena semua amal-amal ibadah kita sebagai persiapan bekal di kehidupan akhirat kelak. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akhirat yang akan kekal. Kita hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bukan harta tahta yang kita bawa, tapi amal ibadah di dunia yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka mulailah dari sekarang berlomba-lomba di dunia dalam menjalani kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Semoga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian materi yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.